Percaya nggak kalau sebagian besar dari kisah kita sebagai manusia itu sama sekali nggak pernah ditulis? Ini adalah cerita dari zaman sebelum ada sejarah. Sebuah periode waktu yang luas banget yang membentuk kita jadi seperti sekarang ini. Jadi gimana caranya kita bisa tahu sebuah cerita yang nggak pernah ditulis? Yuk kita gali bareng-bareng. Coba deh, bayangin sejenak. Bukan cuma dunia tanpa buku atau email ya, tapi dunia di mana nggak ada satu kata pun yang pernah ditulis. Semua pengetahuan, semua cerita, semua aturan, itu cuma ada di udara, diwariskan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Implikasinya, wah ini besar banget. Tanpa tulisan yang nggak ada catatan, nggak ada buku harian, nggak ada undang-undang, nggak ada sejarah seperti yang kita kenal. Kebayang nggak betapa rapuhnya pengetahuan saat itu? Seluruh kearifan manusia cuma bergantung pada ingatan. Nah, dunia kayak gitulah yang kita sebut prasejarah. Dan ini bukan berarti kosong loh. Justru, ini adalah bab terpanjang dan bisa dibilang paling penting dalam cerita kita. Inilah narasi tentang bagaimana kita semua berawal. Oke, terus gimana caranya para ilmuwan bisa memahami periode waktu yang super panjang ini tanpa ada kalender atau buku sejarah? Mari kita lihat kerangkaian mereka pakai. Jadi, secara resmi, prasejarah itu adalah periode yang dimulai ketika nenek moyang kita pertama kali, sekitar 3,3 juta tahun yang lalu, mengambil batu dan membentuknya jadi alat. Sebuah tindakan yang kelihatannya simpel, tapi ini mengubah segalanya. Dan periode ini baru berakhir jauh di kemudian hari saat kita menemukan cara untuk merekam pikiran kita dalam bentuk tulisan. Nah, yang menarik banget di sini adalah akhir dari zaman prasejarah itu bukan kayak tombol on-off yang ditekan serentak di seluruh dunia. Beda banget. Di Mesir, sejarah dimulai sekitar 3200 sebelum Masehi dengan adanya hieroglif. Tapi di tempat lain kayak Papua Nugini, tradisi lisan itu masih berlanjut sampai abad ke-20. Jadi ini lebih ke sebuah transisi, bukan saklar yang tiba-tiba dinyalakan. Biar gampang, para arkeolog membagi periode raksasa ini pakai sistem 3 zaman. Ini semacam kerangka simpel yang didasarkan pada teknologi utama yang dipakai buat bikin alat. Kita mulai dari zaman batu, lalu masuk ke zaman perunggu, dan terakhir zaman besi. Yuk kita mulai dari yang pertama, zaman batu. Coba pikirin ini deh, bagian ini aja udah mencakup lebih dari 99% dari seluruh cerita manusia. Gila kan? Hampir semua hal yang bikin kita jadi manusia hari ini, akarnya ada di periode ini. Zaman batu sendiri tuh panjang banget, jadi kita bagi-bagi lagi. Bagian paling tuanya disebut Paleolitikum. Dan disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Kita lihat ada alat batu pertama, bukan cuma batu biasa, tapi sebuah ide yang diwujudkan. Terus, kemampuan mengendalikan api, ini benar-benar game changer, mengubah cara kita makan, melindungi diri, bahkan bersosialisasi. Lalu spesies kita sendiri, Homo sapiens, akhirnya muncul. Dan yang paling luar biasa, kita mengambil langkah paling berani, keluar dari Afrika untuk menjelajahi seluruh dunia. Coba bayangin deh, kelompok-kelompok kecil nenek moyang kita menghadapi iklim dan tantangan yang nggak terbayangkan, didorong oleh rasa penasaran atau kebutuhan, sampai akhirnya kaki manusia menjejak di setiap benua di bumi, benar-benar perjalanan yang luar biasa. Setelah jutaan tahun hidup sebagai pemburu pengumpul yang nomaden, tiba-tiba boom, ada sesuatu yang berubah secara fundamental. Perubahannya begitu besar sampai kita sebut ini sebuah revolusi. Ini, jangan salah, ini adalah titik balik terbesar dalam cerita kita. Titik. Penemuan pertanian secara permanen mengubah cara kita hidup. Segala sesuatu yang kita kenal sebagai peradaban, kota kita, pekerjaan kita, bahkan makanan di meja kita, akarnya dari sini. Jadi, paket pemulaan Neolitikum ini isinya apa aja sih? Intinya, kita nggak lagi ngejar-ngejar makanan, tapi mulai bikin makanan sendiri. Kita menanam tanaman, memelihara hewan, yang artinya kita bisa tinggal menetap. Tentu aja, kalau punya gandum, butuh tempat buat nyimpen kan? Nah, lahirlah tembikar. Setiap inovasi memicu inovasi lainnya. Jadi, poin krusialnya adalah transformasi ini. Kita beralih dari dunia yang di sebelah kiri, kelompok-kelompok kecil yang terus berpindah, ke dunia yang di sebelah kanan. Masyarakat yang menetap, terorganisir, dan mampu bekerja sama dalam skala besar untuk membangun hal-hal yang monumental. Dan coba lihat apa yang mereka bangun. Ini kuil Gigantija di Malta. Kita sering takjub sama piramida kan? Nah, struktur ini dibangun ribuan tahun sebelum piramida Agung Giza. Ini bukti nyata betapa cepatnya masyarakat manusia berkembang begitu kita punya sumber makanan yang stabil.
Oke, dengan masyarakat yang sudah menetap dan terorganisir, inovasi berikutnya makin ngebut lagi. Manusia belajar untuk mengambil batuan dari bumi dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru dan kuat, logam. Perjalanannya dimulai dari tembaga, yang bagus sih tapi agak lembek. Terobosan sesungguhnya terjadi waktu ada yang nemuin resep rahasia. Campur tembaga dengan sedikit timah, dan jadilah perunggu. Tiba-tiba, kita punya pedang yang gak gampang bengkok, dan baju zirah yang kuat, ini mengubah segalanya. Akhirnya, kita berhasil mecahin kode untuk besi. Lebih susah diolah, tapi bahannya jauh lebih melimpah. Inilah yang benar-benar membuat logam bisa dipakai semua orang, dan memungkinkan lahirnya kerajaan-kerajaan besar pertama. Nah, ini membawa kita ke ujung dari kisah epik ini. Zaman logam menciptakan masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks, yang butuh cara baru untuk mengatur diri mereka sendiri. Gimana ceritanya kita beralih dari dunia prasejarah yang kita jelajahi ini ke dunia sejarah yang tercatat? Penemuan apa sih yang akhirnya jadi garis pemisahnya? Jawabannya, ya ini, penemuan tulisan. Ketika masyarakat seperti Mesir kuno mulai menggunakan simbol, awalnya gambar, lalu jadi huruf untuk mencatat hasil panen, hukum, dan kisah raja-raja mereka, saat itulah mereka melangkah keluar dari prasejarah dan masuk ke dalam sejarah. Biar kebayang skalanya, coba deh pakai analogi ini. Kalau seluruh kisah umat manusia itu buku setebal 200 halaman, semua yang kita pelajari di sekolah, Romawi, revolusi, perang dunia, semuanya itu cuma ada di halaman terakhir. 199 halaman pertamanya itu adalah prasejarah. Dan itu meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang dalam banget. Kita ini baru tahu sebagian kecil banget dari cerita kita sendiri. Kira-kira rahasia apa lagi ya yang masih terkubur, menunggu untuk ditemukan? Kisah-kisah apa lagi yang masih menunggu di bawah kaki kita?